Pemirsa Intens Investigasi, terkadang kenyataan memang jauh lebih pahit daripada sekedar rumor yang berhembus di media sosial. Terkadang kenyataan juga lebih sulit untuk keluar dibandingkan dengan senyum yang merekah di bibir merah. Namun di tengah semua itu, Inara Rusli, wanita yang kini disebut-sebut sebagai perusak rumah tangga Wardatina Mawa dan sang suami, akhirnya buka suara. Ia membuka sebuah rahasia besar yang selama ini dikuncinya rapat-rapat, yaitu rahasia tentang cinta, tentang janji-janji yang terikat dalam ikatan pernikahan siri, dan tentang alasan Inara yang membuatnya setuju dipersunting oleh pria yang kini membuatnya terjerembab ke dalam lubang permasalahan. Lantas, alasan apa yang membuat Inara mantap menerima pernikahan siri tersebut? Apakah benar faktor anaklah yang menjadi pertimbangan utama? Namun, sikap berbeda ditunjukkan oleh Wardatina Mawa dalam menanggapi restoratif justice yang dilayangkan Inara dan Insanul Fahmi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, masih terkait buka suaranya Inara yang membuka rahasia tentang cinta, tentang janji-janji yang terikat dalam pernikahan siri, dan tentang alasannya yang membuat ia akhirnya setuju dipersunting oleh pria yang kini membuatnya terjerembab ke dalam lubang permasalahan. Melalui podcast Denny Sumargo beberapa waktu lalu, Inara secara terbuka menjelaskan bahwa keputusannya untuk menerima pinangan Insanul Fahmi bukanlah keputusan yang instan. Inara mengaku saat itu ia cukup terbuai dengan bujuk rayu Insanul Fahmi yang menyatakan ingin mengenalnya lebih dekat, serta tidak ingin menjalin hubungan yang berujung dosa. Di sisi inilah agaknya pertahanan Inara melonggar, sampai-sampai ia tidak menanyakan status Insanul Fahmi secara rinci. Inara mengatakan, sebagai single mom dengan 3 orang anak, ia sangat selektif dalam memilih pasangan hidup. Namun, Insanul Fahmi baginya berbeda. Insanul Fahmi tak hanya menghadirkan rasa nyaman bagi dirinya, tapi juga bagi ketiga anaknya. Menurut Inara, saat itu Insanul Fahmi adalah orang yang ia nilai telah memenuhi kriteria yang ia cari. Bukan sekedar kedekatan personal, tapi Insanul Fahmi juga bisa menjadi imam untuk dirinya dan anak-anaknya. Pengakuan inilah yang kemudian menjadi dasar keputusan Inara untuk melangkah ke pernikahan siri. Sebelumnya, di awal kedekatan mereka, Inara juga sempat angkat bicara tentang kelalaiannya yang tidak menanyakan secara rinci soal status Insanul Fahmi. Namun Inara menegaskan dirinya tidak merasa sebagai perusak rumah tangga orang. Karena pada saat hubungan mereka berjalan, ia mengaku tidak mengetahui bahwa Insanul Fahmi ternyata masih memiliki istri. Menurut Inara, jika sejak awal ia mengetahui status Insanul Fahmi dan tetap melanjutkan hubungannya, barulah dirinya bisa disebut berada pada posisi yang berbeda. Karena ketidaktahuan itulah yang membuatnya merasa tidak berniat merusak rumah tangga siapapun. Inara juga menekankan bahwa menurut penilaiannya, Insanul Fahmi tidak memulai hubungan dengan niat buruk. Insanul Fahmi juga tidak menunjukkan itikat untuk membangun kedekatan berdasarkan kebohongan. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Ya bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan gitu, karena memang sedari awal saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Balik lagi tadi statement aku sebelumnya bahwa
Insan tidak menunjukkan etikat buruk gitu, bahwa dia ingin memulai hubungan ini dengan kebohongan. Tapi di sini ada kesalahan aku juga, kelalaian aku tidak bertanya gitu di awal. Selanjutnya, Inara juga menyampaikan harapannya terkait kelanjutan hubungan pernikahannya dengan Insanul Fahmi. Menurut Inara, keinginannya untuk meresmikan pernikahan adalah harapan wajar yang dimiliki setiap perempuan. Namun, Inara menegaskan saat ini harapan tersebut belum bisa diwujudkan. Ia menyadari masih ada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, khususnya yang berkaitan dengan proses hukum yang hingga kini masih bergulir panas. Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini. Setali tiga uang dengan Inara. Kuasa hukum Inara sempat mengungkapkan langkah hukum lanjutan yang tengah mereka upayakan. Pihak kuasa hukumnya menyebut mereka berencana mendorong agar orang yang berinisial M yang diduga menggunakan rekaman CCTV ini agar segera ditempatkan sebagai terlapor dalam laporan polisi yang mereka ajukan. Menurut kuasa hukum Inara, rekaman CCTV tersebut telah digunakan sebagai alat bukti dalam laporan dugaan perzinahan dan proses itu dinilai telah merugikan kliennya. Kuasa hukum Inara juga menegaskan, barang bukti yang digunakan seharusnya memiliki dasar hukum yang sah. Sementara dalam kasus ini, alat bukti berupa rekaman yang berasal dari perangkat pribadi diduga telah diambil dan digunakan tanpa persetujuan pemiliknya. Oleh karena itu, demi penegakan hukum yang adil dan merata, pihak Inara meminta agar orang yang berinisial M turut diperiksa untuk menjelaskan proses pengambilan hingga penggunaan barang bukti tersebut dalam laporan yang kini sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Nah, nama yang tadi disampaikan itu, menurut saya ya, saya akan mencoba supaya nama itu juga turut dalam posisi terlapor. Saya akan mencoba supaya nama yang tadi disebutkan itu menjadi turut terlapor dalam laporan polisi kami. Kita minta untuk diperiksa, oke? Untuk penegakan hukum yang adil dan merata, kita minta untuk diperiksa. Karena kenapa? Alat bukti itu dipakai oleh yang tadi namanya M itu di Polda Metro Jaya hingga naik penyidikan. Menurut kami sudah dirugikan. Karena kenapa? Yang barang yang tidak sah kok dipergunakan gitu loh. Paham kan? Ya kan, barang yang tadi handphone tadi yang saya bilang diambil, ya kan, yang kita tahu milik siapa, kemudian kita alihkan tanpa persetujuan orangnya. Itu dia tuh. Nah, saya minta kepada penyidik untuk memanggil nama yang tadi untuk diperiksa juga dalam tingkat penyidikan. Tak hanya soal penggunaan CCTV, kuasa hukum Inara Rusli juga menanggapi dengan serius isu tentang 7 video yang diduga telah dipotong-potong dan digunakan sebagai barang bukti. Menurut kuasa hukum Inara, pemotongan konten video tersebut justru membuka unsur pidana baru. Ia menyebut tindakan memotong dan mengubah video dari bentuk aslinya berpotensi melanggar undang-undang yang berlaku. Bahkan kuasa hukum Inara menyebut ancaman pidana dari pasal-pasal yang dilaporkan bisa mencapai di atas 5 tahun dan dugaan perbuatan yang dilakukan berulang menurutnya terlapor bisa berpotensi ditahan pada tahap penetapan tersangka nanti. Menurut saya dari 7 video itu ya itu juga yang kami jadikan barang bukti di sini. Ya kan, cuman kan mungkin yang 7 itu kan dipotong-potong itu. Nah, ya itu karena dipotong-potong menurut saya ya udah ada tambahan pasal itu nanti terhadap yang potong-potong itu. Karena kenapa? Pasal 32, 35 ITE. Jadi saya akan minta penyidik nanti ketika gelar penetapan tersangka itu pasal itu harus diterapkan. Karena kenapa? Sudah dipotong-potong. Kemungkinan satu video dipotong-potong. Tapi hati-hati, yang di sini ancamannya di atas 5 tahun. Illegal akses 6 tahun. Ya kita coba aja. Kan begitu. Sederhana pilihan ini gitu ya, oke? Sementara itu, konflik hukum antara Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Pihak Wardatina Mawa akhirnya tegas menjawab permintaan damai yang diajukan Inara dan Insanul Fahmi. Lantas, seperti apa pernyataan dari pihak Wardatina Mawa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan Silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Pemirsa Intens Investigasi, pihak Wardah Tinamawa akhirnya angkat bicara. Kuasa hukum Wardah Tinamawa menjawab permintaan damai yang diajukan Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Melalui kuasa hukumnya, Wardah Tinamawa secara tegas menolak restoratif justice atas laporan dugaan perzinahan yang telah ia layangkan terhadap keduanya. Penolakan tersebut bukan sekedar wacana. Kuasa hukum Mawa mengungkapkan pihaknya telah resmi mengirimkan surat tanggapan kepada penyidik yang berisi penolakan atas permohonan restoratif justice. Dengan dikirimkannya surat tersebut, pihak Mawa berharap proses penyidikan dapat segera dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Saat ditanya alasan penolakan tersebut, kuasa hukum Mawa menyebut ada pertimbangan internal yang tidak bisa diungkap ke ruang publik. Namun, ia mengakui salah satu sikap kliennya adalah menolak poligami. Pihak Wardah Tinamawa juga menolak upaya isbat nikah yang mungkin akan ditempuh oleh pihak Inara dan Insanul Fahmi. Terkait dengan restoratif justice, memang kita sudah berbicara dengan Mawa dan juga keluarga. Nah, terkait dengan hal tersebut, memang pada prinsipnya kita menolak adanya restoratif justice tersebut, dan pada hari ini kita sudah mengirimkan surat tanggapan berupa penolakan terhadap RJ yang diajukan oleh saudara IF dan saudari IR. Ya, kita harapkan dengan adanya surat tanggapan dan surat dari kami kuasa hukum Mawa, proses penyidikan segera dijalankan. Kenapa menolak RD dari pihak Mawa sendiri dan keluarga? Ada pertimbangan internal yang tidak bisa disampaikan. Salah satunya menyolongnya poligami itu atau seperti apa? Salah satunya seperti Berarti secara tidak langsung menalaporkan ke pantai. Perdamaian yang berhak. Isbah, itu beda. Kuasa hukum Wardah Tinamawa juga menegaskan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu bukti pernikahan siri yang disebut-sebut telah dilakukan oleh Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Karena sampai detik ini, baik dirinya maupun kliennya belum pernah menerima satupun dokumen resmi yang menunjukkan kapan pernikahan siri itu dilakukan, bagaimana prosesnya, hingga keabsahannya secara hukum. Bahkan, ia mengingatkan agar pernikahan siri tidak dijadikan tameng untuk menepis laporan dugaan perzinahan yang saat ini sedang berjalan. Menurut pihak Mawa, pernikahan siri tidak otomatis membenarkan atau menggugurkan dugaan perzinahan yang kini sedang diproses secara hukum. Sampai saat ini, sampai detik ini, kami kuasa hukum Mawa juga belum menerima bukti tersebut. Kapan menikahnya? Bagaimana prosesnya? Dan pertanyaannya, sah tidak secara hukum? Jangan gunakan pernikahan siri sebagai tameng karena ada laporan perzinahan. Ya, ibaratnya seperti ini, tidak bisa seseorang yang menabrak lalu kemudian baru membuat SIM-nya dengan tujuan agar tabrakannya tidak sah. Begitu juga pernikahan siri. Tidak bisa pernikahan siri ini dilakukan untuk membenarkan perzinahannya. Seperti itu menurut saya. Sementara itu, terkait isu komunikasi antara Inara Rusli dan Wardah Tinamawa yang terputus, kuasa hukum Mawa menyebut dirinya tidak mengetahui secara pasti. Namun ia memastikan sepengetahuan pihaknya tidak ada pemblokiran komunikasi dan hal tersebut dapat dijelaskan langsung oleh Wardah Tinamawa sendiri. Itu saya kurang tahu, tapi setahu saya tidak diblok, tidak ada kayak gitu ya. Tapi mungkin nanti lebih kepada Mawa aja untuk menjelaskan terkait itu. Permintaan damai sudah diajukan, namun proses hukum tetap berjalan. Praktisi hukum kondang Hotman Paris turut angkat bicara menyikapi laporan dugaan perzinahan yang dilayangkan Wardah Tinamawa kepada Inara Rusli dan Insanul Fahmi.
Bagaimana pandangan hukum dari Hotman Paris terkait posisi Inara Rusli dan Insanul Fahmi dalam kasus ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Pemirsa Intens Investigasi, pengacara kawakan Hotman Paris Hutapea akhirnya kembali angkat bicara mengenai prahara asmara antara Inara Rusli versus Insanul Fahmi versus Wardatina Mawa. Mengomentari laporan polisi Wardatina Mawa terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi atas dugaan perzinahan. Menurutnya, permintaan damai Inara Rusli dan Insanul Fahmi kepada Wardatina Mawa tidak lantas menggugurkan unsur perzinahan. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Jadi walaupun sudah menikah siri, kalau terbukti mereka berhubungan intim itu tetap perzinahan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.